بقلوبكم كما قال المصنف حفظه الله تعالى. السبب الأول توحيد الله وإخلاص الدين له، فتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له يعد أعظم سبب لانشراح الصدر، وهو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجده لتحقيقها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Penulis menyampaikan sebab yang pertama. Sebab yang pertama adalah mengesahkan Allah dan memurnikan ibadah ketaatan hanya kepada Allah. Sebab yang pertama adalah mengesahkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada atau ketaatan agama kepada Allah. Fatauhidullah wa ikhlasuddin, bahwasanya mengesahkan Allah dan hanya menjadikan ibadah hanya kepada Allah, ini adalah sebab yang paling besar, ya'uddu a'dhama sababin linsyirahi sadr, menjadi sebab terbesar, sebab dasar untuk seorang bisa mendapatkan kelapangan dada. Dan sebagaimana kita ketahui juga, Syekh di sana menyampaikan bahwa tujuan dari kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, bahwa mengesahkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya harus selaras dengan pengenalan kita kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, dan totalitas kita dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini menjadi sebab pertama dan sebab yang mendasar? Karena kata para ulama, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa sebab lapang dada itu? Hal utama pertamanya adalah tauhid, karena ketika orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa mengembalikan setiap urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembalikan setiap urusan hidupnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Sekecil apapun. Sebagaimana para sahabat dahulu dianjurkan untuk meminta kepada Allah walaupun dalam perkara garam, perkara makanan kambing, perkara tali sendal yang putus. Nah, 3 hal yang di zaman dulu itu juga perkara yang biasa. Sampai sekarang kira-kira tali sendal, pakan kambing sama garam itu perkara yang apa? Antum menganggapnya luar biasa atau biasa aja? Gak pernah ketemu garam, tali sendal gak pernah putus, gak pernah ngasih makan kambing, perkara yang remeh-remeh semua. Tapi para sahabat diperintahkan untuk kalau minta kepada Allah apapun itu, walaupun dalam perkara tadi. Nah, makanya orang yang bertauhid, mereka selalu mengembalikan urusan hidupnya hanya kepada Allah, dan mereka menyikapi setiap permasalahan hidup yang Allah takdirkan kepadanya. Caranya dengan gimana? Caranya dengan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membuat dia itu tentram. Jadi kenapa kita tidak tentram ngadapin masalah? Karena enggak kita kembalikan kepada Allah. Kenapa orang matanya kelilip langsung kayak kebakaran janggut walaupun janggutnya belum tumbuh? Kenapa? Orang matanya kelilip terus apa? Dia bimbang, dia takut. Kayak orang kebakaran janggut lah bahasanya. Ya, karena ketika kondisinya urgent tadi matanya kelilip, dia enggak kembalikan sama Allah. Padahal dia baca zikir tuh. Baca zikir apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini abadan. Ya Allah, jangan tinggalkanku ya Allah walaupun sekedip mata saya enggak bisa kedip ya Allah, kena masuk kelilipan. Kembalikan semua urusan kepada Allah walaupun urusan kedipan mata. Nah, itu tadi pakan kambing, garam sama tali sendal putus. Nah, maka orang yang bertauhid itu adalah orang yang menyikapi semua permasalahan hidup yang kecil, apalagi yang besar, itu semua dikembalikan kepada Allah. Inilah yang buat mereka itu bisa tentram hatinya, lapang dadanya.
Dan di antara sebab kenapa orang itu sesak dadanya, sempit berat hatinya, apalagi dalam menghadapi masalah hidup, karena tidak ada tempat pelampiasan, tempat pelarian masalah. Ini poinnya. Kenapa orang itu bisa galau, pusing, gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada tempat pelarian masalah. Nggak ada tempat menumpahkan unek-unek yang akhirnya apa? Numpuk, meledak di dalam jiwa. Nanti macam-macam untuk udah meledak di dalam jiwa itu. Bisa hal-hal negatif yang akan keluar. Nah, maka daripada itu orang yang bertauhid adalah orang yang paling tentram, paling damai, karena mereka kembalikan semua masalah hidup mereka kepada Allah. Adapun sebaliknya mereka yang tak bertauhid kepada Allah akan sesak, akan sempit, karena mereka tidak punya tempat melarikan masalah-masalah mereka. Maka sekali lagi tauhid ini menjadi asas pokok kunci terbesar seorang bisa berlapang dada. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma qala musannif hafizahullah ta'ala, fallahu 'azza wa jalla innama khalaqa al-khalqa li tawhidihi wa ikhlasi ad-din lahu. Dhullan wa inkisaran wa khudu'an wa ta'atan wa imtithalan li awamirihi wa ifradan lahu bi jami'i anwa'il ibadah. Kama qala ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya dalam rangka litauhidihi wa ikhlasidin, dalam rangka mengesakannya, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan beribadah itu harus dengan konsep dzullan wa inkisaran wa khudu'an, harus tunduk, merendahkan diri, menghinakan diri, wa inkisaran, yakni perasaannya itu rasanya pecah, remuk, sebagaimana orang-orang yang ketika pasrah kepada objek yang dia pasrahkan, ya begitu, ibadah seringnya begitu, dengan rasa hina di hadapan Allah, dengan rasa tuh, ya Allah saya ini tidak ada apa-apa, ya hancur rasa diri ini kalau tidak engkau tolong, tunduk, khusyuk, penuh dengan ketaatan, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan mengesahkan Allah bijami anwa'il ibadah, dalam segala macam bentuk-bentuk ibadah. Allah berfirman dalam surah Jin ayat 18, sesungguhnya masjid-masjid Allah itu adalah milik Allah dan untuk Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, para ulama tak kala menjelaskan secara makna dari kata masjid, ya, masjid itu selain tempat untuk sujud, dalam beberapa ahli fikih menjelaskan bahwa masjid itu dimaknai dengan anggota tubuh yang dipakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa umumnya, anggota tubuh kita tidak boleh dipakai untuk tunduk, menghinakan diri, taat, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masjid bisa bermakna tempat kayak sekarang ini di sini, juga bisa bermakna bagian dari diri kita, karena anggota sujud kita kan ada kening, jidat, hidung, kedua telapak tangan dan seterusnya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, dengan mentuluskan, mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepadanya, yang juga mereka diperintahkan untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan inilah agama yang lurus tersebut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala muslim hafizahullah ta'ala, fa kullama kana al-'abdu a'zama tahqiqan li tauhidi wa a'zama 'inayatan bihi wa ri'ayatan li huquqihi wa wajibatihi wa ba'dan 'an nawaqidihi wa bu'dan 'an nawaqidihi wa nawaqidihi wa nawaqisihi, kana dhalika atamma fi inshirahi sadrihi wa rahati qalbihi wa tuma'ninati nafsihi wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah.
hasbuh. Nah, maka semakin hamba itu fakullama kana al-'abdu a'zama tahqiqan li tauhid, semakin hamba itu bagus, sempurna dalam mewujudkan, memperbaiki, menyempurnakan ketauhidannya kepada Allah, dia jaga hak-hak tauhid tersebut, dia jaga kewajiban tauhid tersebut, dia bu'dan an nawaqidihi wa nawaqisihi, dia jauhi pembatal tauhid, dia jauhi yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, maka semakin sempurnalah kelapangan dada yang akan dia dapatkan, semakin tenang hatinya, tentram, ketenangan jiwa di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hafizahullah ta'ala, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'a'zamu asbabi syarhi sadri at-tauhid wa 'ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu syirahu sadri sahibihi. Qala Allah ta'ala, afaman syaraha Allahu sadrahu lil-Islam wa huwa 'ala nurin min rabbih. Wa qala ta'ala, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانفراده. وإنما خلق القلب الذي في صدر الإنسان لتوحيد الله والإثبات له عز وجل، فإذا أخرج عن الغاية التي خلق لأجلها اضطرب ودخل عليه من الهموم والغموم والمقدرات بحسب بعده عن توحيد الله وإخلاص الدين له. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala al-'allamah bahwa sebab terbesar fa'adhamu asbabi syarhi sadri at-tauhid. Sebab terbesar orang bisa berlapang dada adalah dengan tauhid. Dan sesuai dengan kadar ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi, sesuai kadar kesempurnaan, kekuatan dan betapa kuatnya pertambahan dari tauhid tersebut, yakun syirahu sadrihi sahibihi, begitulah akan terwujudkan kelapangan dada sesuai dengan kadar tauhid seorang hamba tadi. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-22 tadi juga kita sebutkan, dan Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-125, dan ini juga telah kita sebutkan pula ya. Dan penulis Syekh Abdul Razak hafizahullah taala sampaikan bahwa fal huda wa tauhid min a'zami asbabi syarri sadri, maka petunjuk, hidayah dan tauhid merupakan sebab menjadi faktor terbesar terwujudnya seorang bisa berlapang dada. Dan sebaliknya asyirku wad-dhalalu min a'zami asbabi dhiqis sadri, dan kesyirikan, kesesatan, penyimpangan di antara sebab terbesar seorang bisa merasakan dada yang sempit atau memiliki kesempitan di dalam dadanya. Dan kemudian kata beliau, wa inna ma khuliqal qalbu alladhi fi sadril insan. Nah, sesungguhnya hati manusia itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya li tauhidillah, untuk mengesahkan Allah dan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk khusyuk, merendah, cinta dan tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ukhrija 'anil ghayati allati, tapi kalau dia keluar dari tujuan dari diciptakannya hati tersebut, maka ittaraba, hati tersebut akan goncang, hati tersebut akan humum wal ghumum, akan gelisah, akan cemas, akan kalut, akan galau, bihasbi bu'dihi an tauhidillahi wa ikhlasid dinilahu, sesuai selaras dengan betapa jauhnya mereka dari tauhid dan keikhlasan mereka dalam beragama. Nah, maka teman-teman sekalian rahimakumullah, kalau kita masih khawatir dengan sesuatu yang akan datang, atau ada kegelisahan, ada kecemasan dengan yang belum terjadi, ketahuilah bahwa ketauhidan kita perlu dievaluasi,
dan perlu dibenarkan lagi, perlu diperbaharui lagi, karena ini menjadi faktor terberat, terbesar dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan, masalah dalam belajar, masalah dalam fitnah-fitnah dan seterusnya. Dan tauhid itu akan membuat seorang hamba menjadi ringan tak kala menghadapi masalah, derita dan rasa sakit. Ya, tauhid akan membuat seorang hamba menjadi ringan ngadepin masalah, ngadepin derita, ngadepin rasa sakit. Bahkan sebagian ahli tauhid itu berlapang dada. Tak kala Allah takdirkan ini, takdirkan itu, tenang hatinya. Dia tunduk kepada Allah, ridho atas segala ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepadanya walaupun menyakitkan. Dan kita bisa bayangkan betapa luar biasanya ketauhidan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, yang harus akhir dari dakwahnya adalah istrinya dan beberapa dari anaknya yang tidak mengikuti beliau naik bahtera, naik kapal. Ya, tapi beliau seorang ahli tauhid pula, beliau berlapang dada, beliau terima walaupun menyakitkan, sakit loh, maksudnya pasangan itu ini bukan pelakor pebinor loh ini nggak terima dakwah tauhid gitu. Lebih pedih daripada lagi ngomong pebinor pelakor. Ya, ngelebutin bini orang, ngelebutin laki orang. Tapi ini nggak mengikutkan dakwah tauhidnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Sedih nggak Nabi Nuh? Yo, sedih nggak? Ya sedih lah, nama manusia. Nabi Muhammad SAW jadi sedih ketika pamannya Abu Thalib tidak mengucapkan apa? Kalimat tauhid. Bukan kalimat dua kalimat syahadat itu, kalimat tauhid, la ilaha illallah saja. Nggak ucap itu sama Abu Thalib. Ya. Nah, maka sekali lagi tauhid itulah akan membuat kita itu menjadi ringan ketika harus menghadapi ketetapan Allah, takdir Allah, ataupun rasa sakit, ya, derita, macam-macam dari hal yang secara zahirnya kalau kita lihat itu tidak mengenakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hafizahullah ta'ala, as-sababu tsani an-nurul ladzi yudhifuhu Allah 'azza wa jalla fi qalbi 'abdihi. Qala ta'ala, afaman syaraha Allah sadrahu lil-Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih, ay fa huwa 'ala nurin amaddahu Allah bihi minnatan wa fadlan, wa hadha an-nuru huwa nurul iman, fa innahu yashrahu as-sadra wa yuwasi'uhu wa yufrihu al-qalba, fa idza fuqida hadha an-nur min qalbi al-'abdi daqa wa haraja wa sara fi adyaqi sijnin wa as'abihi, fa nasibul 'abdi min shirahi sadrihi bihasabi nasibihi min hadha an-nuri. Nah, kemudian sebab yang kedua kata Syekh, yakni cahaya, an-nur, an-nurul ladzi, cahaya yang Allah taruh, Allah letakkan, yaqdhifuhullahu azza wa jalla fi qalbi 'abdi, di hati seorang hamba. Cahaya yang Allah letakkan di hati seorang hamba. Kemudian beliau mengambil atau menukil firman Allah kembali dalam surah Az-Zumar ayat ke-22. Kemudian beliau jelaskan bahwa fahuwa ala nurin amadahullahu bihi, yakni cahaya yang Allah berikan kepada hamba tersebut, minnatan wa fadlan, sebagai karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya yang dimasukkan di sini adalah, kata beliau, nurun huwa nurul iman. Itu adalah cahaya keimanan. Dia adalah cahaya keimanan. Dan sesungguhnya iman itu akan melapangkan, fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'uhu. Iman itu akan melapangkan dan meluaskan dada seseorang. Wa yufrihul qalba. Iman itu juga akan membuat hati seorang hamba itu gembira, bahagia. Dan apabila fa idza fuqida hadha nur min qalbil 'abdi, kalau cahaya ini redup, apalagi hilang, malah mati cahaya iman maksudnya dari seorang hamba, yang terjadi adalah hamba tersebut akan sempit dadanya, daqa wa haraja, sempit, susah, wa sara fi adyaqi sijnin wa as'abihi, akan payah hidupnya, gundah gulana, ribet, ruwet dan seterusnya. Maka fa nasibul 'abdi min syirahi sadrihi bihasabi nasibihi min hadan nur. Jadi seberapa besar cahaya keimanan pada diri seorang hamba tersebut, sebegitu pula sama dengan kelapangan dada yang akan dia rasakan. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hafizahullah ta'ala, qala al-hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, qala qalbu alladhi dakhalahu nurul iman wa syaraha bihi wa fasaha yaskunu lil haqqi wa yatma'innu bihi wa yaqbaluhu wa yanfiru 'anil batili wa yakrahuhu wa la yaqbaluhu. Walihada yanbaghi 'ala al-'abdi an yatma'a fi hadha an-nuri tam'an 'aziman wa yarju min rabbih an yaj'alahu min alladhina akramahumullah fi nuril iman minnatan minhu wa fadlan. Kama qala ta'ala, walakinna Allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, salah seorang dari muridnya dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa fal qalbul ladzi dakhalahu nurul imani wa syaraha bihi wa fasaha, hati yang ada cahaya keimanan, maka hati tersebut akan menjadi luas karena cahaya tadi. Dan al-haq atau yaskunu lil haqqi, kebenaran itu akan tenang di dalam hati tersebut. Jadi kalau hati yang ada iman, tapi iman yang bercahaya, itu akan membuat hati itu menjadi luas, menjadi lapang, disebabkan cahaya iman tadi. Dan kebenaran itu akan yaskun, akan tenang, tetap di dalam hati tersebut. Wa yatma'innu bihi, dan kebenaran akan tenang di dalam hati tersebut dan diterima. Wa yaqbaluhu, kebenaran itu akan mudah diterima sama dia, dan dia akan wa yanfiru 'anil batili, dan hati tersebut akan lari dari kebatilan dan benci, enggak suka. Wa yakrahuhu, ya, dia tidak suka dan tidak menerima. Wala yaqbaluhu, dari sesuatu yang batil tersebut. Maka daripada itu, walihada yanbaghi 'alal 'abdi, maka daripada itu seharusnya seorang hamba dia itu ayat ma'a fi hadan nuri tam'an 'aziman, sangat tamak terhadap cahaya keimanan tersebut. Wa yarju min rabbih, dan dia berharap, minta kepada Rabbnya agar Allah an yaj'alahu minal ladzina akramahumullah, agar Allah anugerahkan, muliakan dia dengan cahaya keimanan ini, minnatan minhu wa fadlan, sebagai karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat dari ayat yang ke-7 hingga ke-8, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat sebelumnya itu tidak dinukil secara lengkap. Kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah di sisi kalian itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, apabila kalian semau kalian menuruti kemauan kalian dari beberapa urusan, la'anittum, kalian benar-benar akan mendapatkan kesusahan. Allah sampaikan, ingatlah, ketahuilah, anna fikum Rasulullah, kalian itu ada Rasul, tauladan yang berikan petunjuk. Kalau kalian taat kepada beliau, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, kalau kalian hanya menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan kalian akan dapat kesusahan, gitu loh. Enggak taatin Rasul, maksudnya itu. Walakin, dan akan tetapi Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, Allah buat kalian itu lebih cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan tersebut wa zayyanahu fi qulubikum, indah di hati kalian, wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq, dan Allah buat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan isyan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka inilah karunia, fadlan minallah wa ni'matan wallahu alimun hakim, dan nikmat dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma qala musannif hafizahullah ta'ala, fa yas'alu rabbahu an yujaddida al-imana fi qalbihi liyazdada nasibuhu min hadzal nuri wa qiya. Faqad rawa al-Hakim an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yaslaqu fi jawfi ahadikum kama yaslaqu thawbul khaliqa
Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, maka kita sebagai seorang hamba hendaknya meminta, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaharui keimanan kita. An yujaddidal imana fi qalbihi, memperbarui iman di dalam hatinya, dan agar liyazdada nasibuhu min hadan nuri wadhiyai, agar Allah perbarui iman kita, Allah tambah iman, kadar cahaya iman kita. Dan ini diriwayatkan dari Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu benar-benar la yakhluqu fi jawfi ahadikum, akan usang di dalam diri kalian. Iman itu benar-benar akan usang di dalam diri kalian. Kama yakhluqu thawb, sebagaimana usangnya pakaian, luntur, warnanya pudar. Iman begitu pula. Kita kalau baru beli gamis mahal, sekali cuci pudar. Nah, kira-kira bimbang enggak? Enggak pernah beli gamis mahal. Lah baju murah aja lah. Sekali cuci luntur gitu loh, usang. Bimbang enggak? Enggak bimbang, Ustaz, banyak duit katanya, beli lagi katanya. Oke lah, iman enggak bisa dibeli masalahnya. Baju bisa, usang beli lagi. Nah, kata Nabi, iman itu kayak pakaian, bisa usang. Maka fas'alullaha an yujaddida iman, maka mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa memperbarui iman kalian. Fi qulubikum, di dalam hati kalian. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, memperbarui iman ini tentunya banyak metodenya. Dan itulah kenapa para ulama menekankan selalu untuk kenapa belajar itu harus jemput bola. Kenapa belajar itu harus datang ke majelis, datang ke masjid. Padahal media-media sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menguatkan iman dan memperbarui iman tersebut harus dengan metode sebagaimana metode para salaf dahulu memperbaiki iman mereka, menguatkan iman mereka. Mereka datang, mereka duduk, mereka hadir di rumah-rumah Allah. Walaupun media adalah anugerah dari Allah, tapi para ulama tidak membenarkan cara atau metode dengan kecanggihan di masa sekarang ketika kemudahan-kemudahan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang kadang, mohon maaf, hanya mengandalkan media untuk belajar, apa yang terjadi? Imannya semakin usang. Futur yang dia rasakan. Dan sangat jelas beda ketika seorang yang jemput bola hadir ke majelis ilmu untuk belajar, keberkahan yang mereka dapatkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hafizahullah ta'ala, qala Imam Muhammad ibnu Aslam at-Tusi rahimahullah, fa bad'ul imani min qibalillahi fadlun minhu wa rahmatun wa mannun yamunnu bihi ala man yasha'u min ibadihi, fa yaqlifu fi qalbihi nuran yunawwiru bihi qalbahu ويشرح به صدره ويزيد في قلبه الإيمان ويحببه إليه، فإذا نور قلبه وزين فيه الإيمان وحببه إليه آمن قلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله خيره وشره، وآمن بالبعث والحساب والجنة والنار حتى كأنه ينظر إلى ذلك، وذلك من النور الذي قذفه الله في قلبه، فإذا آمن قلبه نطق لسانه مصدقا لما آمن به القلب وأقر بذلك وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن هذه الأشياء التي آمن بها القلب فهي حق. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menukilkan perkataan Al-Imam Muhammad bin Aslam at-Tusi rahimahullahu ta'ala. Maksudnya Al-Imam Muhammad bin Aslam mengatakan iman itu dimulai berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah karunia, fadlun minhu wa rahmatun wa mannun yamunnu bihi ala man yasha'u min ibadihi. Iman itu dari Allah, karunianya, rahmat Allah, dan Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan ketika iman itu dari Allah, karunia Allah, Allah kasih siapa yang Allah kehendaki, dan Allah kasih permasalahan cahaya keimanan tersebut juga kepada hambanya yang dia kehendaki.
dan Allah terangi hati seorang hamba tersebut dengan cahaya keimanan tadi. Allah lapangkan dadanya dengan cahaya iman, dan Allah tambahkan terus keimanan, cahaya keimanan dalam hati seorang hamba tadi, hingga hatinya sangat mencintai yang namanya keimanan. Maka tak kalah, kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala terangi hati hamba tersebut, Allah terangi hati hamba tersebut, Allah buat senantiasa indah di matanya dengan yang namanya keimanan, baik dalam imannya kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, malaikatnya, dan takdirnya yang baik ataupun yang buruk, dan dia beriman kepada hari kebangkitan, surga, neraka, perhitungan hisab, maka seakan-akan, kata Imam Muhammad bin Aslam rahimahullahu ta'ala, seakan-akan hatta ka'annahu yanzuru ila dzalika, dia melihat dengan mata kepalanya tersebut tentang keimanan-keimanan yang dia yakini tadi. Maka seperti inilah wadzalika minan nuril ladzi qadhafahu Allahu fi qalbihi. Inilah cahaya iman yang telah Allah masukkan ke dalam hati seorang yang beriman tadi. Hatinya beriman, lisannya mengucapkan keimanan tersebut, dia benarkan apa yang kuat dalam hatinya, lisannya diikrarkan dari imannya tadi, dan dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dan meyakini semua poin-poin tadi. Wa anna hadhil asya'a, semua hal-hal tadi itu dia imani, dan itu adalah hakun, sebuah kebenaran. Nah, Assalamualaikum wa nafa'allahu bi ulumikum. Qala muslim hafizahullah ta'ala, fa idza amana al-qalbu wa syahida lisanu wa amilat jawarihu wa ata'at amrallahi wa 'alimat bi 'amali imani wa addat haqqallahi 'alaiha fi fara'idihi wa intahat an maharimillahi imanan wa tasdiqan bima fil qalbi wa nataqa bil lisan fa idza fa'ala dzalika kana mu'minan. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, apabila fa idza amana al-qalbu wa syahida lisanu, hati beriman, lisan mengucapkan syahadat tadi, dan anggota badannya membenarkan dengan mentaati Allah, mengamalkan keimanan tersebut, dan menahan diri dari apa yang Allah haramkan, menunaikan apa hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah wajibkan, menahan diri dari hak yang Allah haramkan, dan dari imannya tersebut dia benarkan di hatinya, terucapkan di lisannya, dan tergambarkan dari anggota badannya. Fa idza fa'ala dzalika kana mu'minan, maka orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar beriman karena ada cahaya keimanan di dalam hatinya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa pembahasan tentang masalah cahaya keimanan itu disebutkan oleh para ulama kita? Karena sekali lagi banyak orang yang menyatakan atau mengklaim bahwasanya dia beriman, tapi imannya tidak memiliki cahaya. Ada keyakinan, tapi keyakinan itu tidak ada cahayanya. Maka daripada itu, cahaya keimanan itu sangat diperlukan dan dibutuhkan. Bukan hanya di kehidupan dunia, jadi bukti bahwasanya dia benar-benar orang beriman, tapi cahaya keimanan itu akan sangat kita butuhkan kelak di kehidupan akhirat, terutama di padang mahsyar sebelum menyeberang as-sirat. Itu puncak dari kita butuh yang namanya cahaya keimanan. Kalau sekarang mungkin kita tidak ngelihat hati kita bersinar, hati kita nerawang gitu, terang benderang, enggak. Cahaya keimanan itu tercerminkan ketika kita taat sama Allah, jauhi apa yang Allah larang, dan seterusnya. Itu yang di dunia. Nah, bagaimana cahaya keimanan ini berfungsi ketika di kehidupan di padang mahsyar? Ketika di padang mahsyar tersebut menjelang menyeberang dari jembatan yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, kata Nabi SAW, bahwa di sana cahaya keimanan itu sangat dibutuhkan. Karena orang-orang munafik yang mengklaim beriman, mereka awalnya dapat cahaya, terus Allah padamkan cahaya mereka tersebut. Akhirnya apa? Mereka terombang-ambing, bingung mau nyebrang gimana. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-13,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat." Hari di mana orang-orang munafik, mau laki-laki ataupun perempuan, ngapain mereka? Lil ladzina amanu. Ngomong kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Lil ladzina amanu nzuruna. Tunggu. Kan gitu kan. Antum gelap-gelap, teman antum bawa senter. Senter itu mati. Nah, kira-kira apa? Santai-santai saja. Padahal depan tuh segala parit, segala beling, segala tai sapi segala macam. Santai saja, ya bodoh bala nah. Kalau udah banyak bahaya malas tenang-tenang saja. Fitrahnya kita manusia, kita akan minta tolong. Tunggu, saya mau butuh penerangan juga. Lil ladzina amanu nzuru naqtabis min nurikum. Bareng-bareng dong nebeng gitu. Saya mati nih senter, nggak ada cahaya. Nah gitu orang munafik. Tunggu kami. Pengen dapat cahaya juga, ini bisa nyebrang jembatan ini gitu loh. Nah kita tahu jembatan itu sampai para nabi dan para rasul apa doanya? Allahumma sallim, ya Allah selamatkan ya Allah, ya Allah selamatkan ya Allah. Bayangkan, berarti kan susah sekali dalam kondisi pada waktu itu. Akhirnya apa? Dikatakan kepada mereka, qila rji'u. Mundur. Pergi, balik. Qila rji'u wara'akum. Balik ke belakang sana, enggak bisa nebeng-nebeng, bukan zamannya sekarang nih. Iya. Bukan waktunya kalian buat nebeng-nebeng. Dunia kalian bisa nebeng jadi orang munafik di kumpulan orang-orang beriman, bisa. Ya. Faltamisu nuran. Cari sendiri cahaya kalian. Allahu akbar. Bayangkan tuh, di waktu butuhnya cahaya, enggak ada cahaya. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, dikasih batas tank. Gitu. Pisahkan mereka antara orang munafik tersebut dengan orang beriman. Ya, batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab. Sebelah sininya rahmat, orang-orang beriman terang, misalnya nyebrang, sebagian riwayat sebutkan nyebrang kayak halilintar, kayak kuda, kayak lari, ini jalan dan seterusnya. Orang munafik kebingungan, dikasih batas lagi. Wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab, dia merasakan azab tersebut. Nah ini teman-teman sekalian rahimakumullah, butuhnya kita cahaya keimanan itu ya di puncaknya di situ, di waktu tersebut. Bukan sekarang butuh juga, tapi memang nggak kelihatan secara seutuhnya. Tapi di kehidupan akhirat nanti sangat butuh dan sangat urgent bagi kita untuk terhadap cahaya keimanan tersebut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qala musannif hafizahullah ta'ala as-sabab as-sadisu tahsilul ilmi an-nafi'. Fa kullama zada tahsilul 'abdi min al-'ilmi asy-syar'i al-mustamaddi min kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam zada inshirahu sadrihi wa zada salahu halihi. فالعلم فيه رفعة العبد وسعادته وفلاحه في الدنيا وأخراه ونور وضياء لطريقه كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهو مع ذلك جنة يعيش فيها طالب العلم وروضة مزهرة وبستان مثمر يجد فيه بهجته وأنسه وراحته وسعادته ويقطف فيه من أطياب الثمار وسنوف الأزهار. Nah, sebab yang ketiga dari cara mendapatkan dada yang lapang, jiwa yang nyaman, dengan cara yang pertama tadi apa? Mentauhidkan Allah. Yang kedua, jaga cahaya keimanan, hidupkan cahaya keimanan. Yang ketiga, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tahsilul ilmin nafi', mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setiap kali seorang hamba itu bertambah ilmunya, fa kullama zada tahsilul abdi minal ilmi, setiap kali dari kita itu bertambah ilmu syar'inya, maka seharusnya itu bertambah pula kelapangan dada kita dan bertambah pula kebaikan kita. Ini jadi evaluasi kita bersama teman-teman sekalian. Kita semakin sering ngaji, semakin sering belajar, kira-kira makin lapang enggak dada nih? Kira-kira makin nyaman enggak hati? Maka kalau enggak nyaman, enggak lapang, berarti kita enggak dapat ilmu yang bermanfaat.
Kalau kata para ulama, ilmu yang dia dapatkan itu adalah hanya idrakul masail, hanya sekedar wawasan, hanya sekedar tahu, tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Itu akhirnya nggak membuat hatinya menjadi lapang. Karena Syekh Abdul Razak sampaikan, seorang hamba kalau semakin tambah ilmunya, apalagi ilmu yang bersandarkan al-mustamad min kitabillah wa sunnati nabiyyih, bersandar dari kitab dan sunnah Nabi, maka semakin bertambah seharusnya kelapangan dadanya, bertambah pula kebaikannya. Karena ilmu itu hakikatnya akan mengangkat, meninggikan derajat seorang hamba. Nah, ketika derajat seorang hamba tinggi, dari ilmu tersebut akan membuat hidupnya semakin bahagia, sa'adatuhu wa falahuhu. Hidupnya akan semakin bahagia, semakin sukses di dunia, fid dunyahu wa ukhrahu, di dunia maupun di akhiratnya. Dan ilmu itu adalah cahaya pula bagi seorang hamba dalam menjalani kehidupannya. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Di situ tidak beliau nukil secara lengkap, tapi kita baca secara lengkap. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berilah, berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka lapangkanlah, kata Allah. Allah akan lapangkan kalian. Nah, dan apabila dikatakan kalian wa idza qilan syuzu fanshuzu, disuruh berdiri, berdirilah kalian. Baru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ayat ini punya asbabun nuzul kata para ulama. Sebab turunnya ayat ini ketika di majelis Rasulullah SAW ada sebagian sahabat yang notabene junior itu udah duduk. Kemudian datang sahabat senior, terutama dari para ahli Badar. Datang terus Nabi perintahkan beri tempat gitu loh. Rapetin. Itu masih bisa berdiri biar yang telat bisa duduk. Nah, ketika yang udah duduk itu disuruh berdiri sama Rasul, disuruh lapang-lapang sama Rasul, agak enggan. Oh, kan kami udah datang dulu Rasul. Saya udah lebih duluan datang. Masa ya ini udah telat gitu loh. Nah, disinilah kata para ulama sebab turunnya ayat ini, Allah kasih tahu. Kalau disuruh Rasul kasih tahu lapang-lapangkan, disuruh berdiri, jangan bantah. Kenapa? Karena adab dalam ilmu adalah menghormati orang yang lebih senior, yang lebih tua, yang lebih dulu dalam dakwah, lebih dulu berjuang dengan Islam. Nabi ngajarkan gitu tuh. Ini hormatin, ini teman-teman antum dari ahli Badar. Waktu susah-susah antum kemana? Nih mereka duluan. Udah kasih tempat gitu loh. Nabi hargain orang-orang yang sudah berjuang terlebih dahulu. Itu kata para ulama di antara asbabun nuzul dari surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Ayat yang sangat mengajarkan tentang adab dalam ilmu, dalam bermajelis ilmu. Ya, maka kalau orang bisa bermain cantik dalam bermajelis ilmu, dalam hal mungkin duduk, berlapang-lapang, ngasih tempat kepada yang lain, hormat kepada yang tua, rahmat kepada yang muda, ya. Gak tahu misalnya yang orang sebelahnya gitu. Ya pasti bukan nyontekkan soal ujian. Ya, ini sesat kayak ini. Ini masuk hadis man ghasyya falaysa minna. Barang siapa yang curang ini bukan golongan kami. Tapi maksudnya tadi halaman berapa atau catatan berapa? Nah, itu tidak masalah dalam hal itu. Maka itu yang akan Allah berikan peningkatan derajat dari keilmuannya tadi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan jamaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kelapangan dada ketika berhubungan dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika kita bicara tentang bagaimana seorang agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jelas yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah. Memohon, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Tapi selain dari memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, adab-adab dalam ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu perlu dijaga. Di antaranya tadi kita sampaikan adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Langsung ke tempat sumber ilmu tersebut. Di antara rumah-rumah Allah. Karena hadisnya berbunyi demikian. Ya, karena ingin mendapatkan ilmu bermanfaat, hadir di tempat yang memang
mengajarkan ilmu tersebut di antara rumah-rumah Allah. Kemudian juga di antaranya kata para ulama adalah dengan mematuhi rambu-rambu dalam majelis ilmu. Apa di antara rambu majelis ilmu? Rambu dari majelis ilmu adalah dengan berpakaian yang baik, memakai wewangian, mandi sebagian para ulama, datang lebih awal, duduk yang siap, kitab yang siap, alat tulis yang siap, dan sebagian para ulama menekankan sampai-sampai duduk yang terbaik dalam majelis ilmu adalah duduk iftiras. Bersila nggak boleh, boleh sih. Cuman kalau ngelihat para ulama ketika sangat perhatian dalam masalah adab memasuki majelis ilmu, mereka memberikan sebuah anjuran untuk duduk iftiras. Kenapa? Karena duduk iftiras adalah duduk yang paling menunjukkan kesiapan. Karena badan lebih tegap. Ya. Terus duduk inilah yang dicontohkan oleh siapa? Malaikat Jibril ketika belajar dan saling memberikan pelajaran dalam hadis Jibril tersebut. Beliau sandarkan lutut beliau ke lutut Nabi. Dan ini pelajaran juga terutama mendekat gitu loh kalau belajar, kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, maka banyak sebenarnya kalau kita bicara bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat, perlu pembahasan secara khusus sendiri, dan kita kalau melihat para salaf terdahulu dalam hal ini sangat luar biasa dan mungkin bisa membuat kita geleng-geleng kepala bagaimana mereka meraih atau berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan bahwasanya ilmu yang bermanfaat kata Syekh Abdul Razak di sini adalah wa huwa ma'a dzalika jannatun ya'ishu fiha talibul ilmi. Ilmu yang bermanfaat adalah taman, ya, kebun yang seorang penuntut ilmu itu hidup di dalamnya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah sebagaimana taman yang seorang penuntut ilmu itu hidup di dalamnya. Wa raudhatun muzhiratun, yang mana di taman itu banyak berbagai macam bunga-bunga. Wa bustanun muthmirrun yajidu fihi bahjatuhu wa unsahu wa rahatahu wa sa'adatahu. Taman yang banyak bunganya, banyak buahnya, dan seorang penuntut ilmu akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan, dan dia akan merasakan rehatnya itu di kebun tersebut. Dan dia bisa juga mengambil yaqtifu fihi min atayibi thimar wa sunufil azhar. Dia bisa ambil dari berbagai macam buahnya yang enak dan beraneka ragam bunganya. Ini gambaran dari para ulama kita bagaimana majelis ilmu atau seorang sama ilmu tuh kayak gitu. Mereka seakan ketemu, kalau sekarang lagi musim durian, orang senang durian, wah ini durian. Ya. Bisa ndak antum kalau ketemu ilmu tuh sebagaimana ketemu buah favorit antum? Kalau belum, berarti ya dada kita masih sempit, belum bisa merasakan kelapangan dada dan nikmatnya ilmu agama. Dan sekali lagi itu para ulama salaf terdahulu, mereka benar-benar seperti sebagaimana digambarkan Syekh Abdul Razak ini. Mereka itu kalau sama ilmu tuh benar-benar kayak bahagia sekali gitu, berbunga-bunga, berbuah-buah gitu loh. Benar-benar merasakan hal yang rasanya langka dirasakan oleh penuntut ilmu di masa ini. Nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama qala musannif hafizahullah ta'ala, wa lihadza najidu jama'atan min al-ulama'i sammu musannafatihim fi 'ulumi syari'ati bima ya'taqidunahu min wasfin li hadzal 'ilm ka rawdatil 'uqala wa bustanil 'arifin wa riyadis salihin wa rawdul basim وغيرها من الأسماء الدالة على المعاني التي قامت في قلب العالم وطالب العلم تجاه العلم. ويكفي في فضل العلم النفي أنه يأخذ بصاحبه إلى جنات النعيم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Nah. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyebutkan setelah menyebutkan bagaimana ilmu atau majelis ilmu itu
merupakan sebab kita mendapatkan kelapangan dada, dan ilmu tentunya ilmu yang bermanfaat, dan bagaimana ilmu itu seperti sebuah taman kebun yang penuh dengan buah-buahan dan bunga yang indah, yang wangi. Maka kita akan lihat, kata beliau, kita akan jumpai para ulama kita memberikan nama dari tulisan-tulisan mereka dengan kandungan yang mereka yakini sebagai kandungan ilmu agama. Di antara mereka memberikan nama dari karya-karya mereka dengan contohnya seperti Raudatul Uqala. Apa arti dari Raudatul Uqala? Raudah, taman. Uqala, orang-orang yang akil, yang berakal. Taman bagi orang-orang yang berakal. Kemudian contoh lainnya Bustanul Arifin. Taman, bustan juga bisa diartikan taman. Kalau kebun enggak sedap rasanya kebun nih. Taman bagi arifin. Ada namanya arifin. Apa arti arifin? Orang-orang yang arif, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Riyadhus Shalihin. Sama juga. Kalau lebih enak terjemahannya riyad, taman. Tamannya orang-orang saleh. Raudul Basim. Apa basim? Tabassumuka, taman bagi orang-orang yang tersenyum. Nah, jadi kitab para ulama itu identik dengan hal-hal tadi. Jadi kitab ulama itu nggak lari dari kalau mereka namakan dengan asma Allah, Fathul Bari gitu ya. Al-Bari satu dari sekian nama-nama dan sifat Allah, atau dinamakan dengan sifat-sifat keilmuan. Orang-orang berakal, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang tersenyum, dan seterusnya. Menunjukkan makna dan kesan dari inilah yang dijumpai, ya, yang dijumpai di dalam hati orang-orang orang-orang yang alim, orang-orang penuntut ilmu. Yang mereka dapatkan itu tuh, yakni kesolehan, pengenalan kepada Allah, bahagia, tersenyum, berakal, dan yang seterusnya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama itu banyak mensifatkan ilmu itu adalah sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh diri kita dibanding makan dan minum. Para ulama banyak memberikan gambaran kepada kita yang lebih kita butuhkan dalam hidup ini adalah ilmu dibanding makan dan minum kita. Makanya sebagian mereka seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan dalam kitabnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu bahwa kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan jiwa, ruh, dan hati. Dan ketika seorang ingin bahagia jiwanya, ruhnya, hatinya, itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan kebahagiaan ilmu agama yang bermanfaat, ilmu nafi'. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan hati, jiwa atau ruh, dan itu didapatkan dengan kebahagiaan ilmu agama. Maka ketika seorang tidak bisa bahagia dengan ilmu agama, tidak bisa bahagia dengan majelis ilmu, maka jangan harap dia bisa bahagia hatinya, jiwanya, ruhnya. Kenapa sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu rela beli seekor onta, beli perbekalan untuk berjalan berpekan, berbulan untuk mendapatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Imam Ibnul Jauzi perlu jual 2 rumah beliau untuk bisa sampai kita tahu ada kitab Talbisul Iblis, kitab Al-Kabair, jual rumah. Ada yang jual kulkas di sini? Tidak ada. Jual motor, jual rumah mungkin ada, jual sawah kali harus belajar di Alaiman gitu ya. Udah gratis Ustaz, kata subhanallah. Beasiswa Ustaz, beasiswa. Ulama sampai sebegitunya karena mereka merasakan kebahagiaan dalam ilmu tersebut, karena jiwa dan ruh mereka merasakan kebahagiaan tadi. Dan kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwa ketika ilmu yang bermanfaat, wa yakfi fadlil ilmin nafi', cukup ketika kita tahu keutamaan ilmu yang bermanfaat, bahwa ilmu itu
ya'khudhu bi sahibihi ilal jannatin na'im, akan membawa si pemilik ilmu yang bermanfaat tadi ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh, meniti, berjuang di satu jalan. Ingat, para salaf itu berjuangnya nggak main-main. Antum sekarang berjuangnya cuma disuruh duduk, suruh belajar, disuruh tahan kantuk gitu kan. Nggak kan harus jungkir balik, jual rumah, jual tanah, atau naik onta, gitu loh. Disuruh tahan kantuk. Masih ngantuk Ustaz? Tempeleng satu-satu biar nggak ngantuk. Tempeleng satu-satu biar nggak ngantuk. Cubit aja, cubit. Tarik jambangnya, tarik janggutnya. Gitu kan. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh, meniti, berjuang di satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Wa majtama'a qaumun, lanjutannya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan saya rasa kita dan teman-teman sekalian sudah meniti jalan itu. Meniti jalan untuk dapat ilmu, terus berjuang juga di sana, walaupun perjuangan kita itu nggak ada apa-apanya. Dan kita juga berada di satu di antara rumah-rumah Allah. Dan yang kita bahas juga di sini adalah yatluna kitaballah, menyampaikan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, ada yang mengajarkan, ada yang belajar. Apa lanjutannya? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turunlah ketenangan di dalam hati kita. Ingat, ketenangan di dalam hati. Ketenangan di dalam hati itu yang akan membawa kita dalam kedamaian, cinta, senang, bahagia. Bak menghirup wanginya bunga mawar, bak menghirup wanginya buah durian gitu. Itu kalau sakinah itu masuk ke hati. Kalau sakinah masuk kepala, apa yang terjadi? Matanya redup. Nah, itu sakinah masuk kepala. Ya, itu sakinah masuk ke kepala. Oksigen berkurang, mata sayup-sayup, ruh keluar. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tidur akhirnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi mereka dengan kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaika, malaikat itu akan hadir. Tak malu ke kita sama malaikat? Kita aja tak malu sama ustaz katanya. Pergi sama malaikat tak bisa dilihat. Nah, kadang tak malu sama ustaz. Maksudnya tak malu sama ustaz apa? Ya tidur sampai murid kayak gitu. Ada kan? Ada tak? Saya ustaz gitu. Tidurnya pas sambil ngorok-ngorok udah gitu. Ustaz ngomong di depan, jelaskan, ngajar, dia tuh gitu. Ada gitu. Subhanallah. Ya mungkin ustaz juga macam-macam, ada yang mungkin langsung tegur. Oh itu tidur gitu. Enggak boleh ada tidur. Ada. Tapi ada juga udah biarin ngantuk, mungkin tahajud semalaman gitu. Tahajud semalaman tahajud gitu ya. Husnuzan ustaznya. Ya tapi ingat, kita lebih malu lagi malaikat yang hadir di majelis itu. Wa dzakarahumullahu fi ma indahu. Disebut-sebut lagi sama Allah, dimention sama Allah. Maka Nabi tutup hadisnya dengan wa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, enggak mau berubah, enggak mau berusaha, maka turunan dia, nasab dia tidak akan bisa mengejar dari kebaikan tersebut. Maka teman-teman sekalian rahimakumullah, ini sebab yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat kembali ke sebab yang keempat. Wassallallahu ala Muhammad wallahu ta'ala bissawab. Banyak dapat sakinah namanya ini.